Shiratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi al-faizin min sahbatihi wa tibai bil khuludi fi daril baqa'i wan na'im. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di Masjid Al-Fath Karemalen Andil Bakti. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Marhalah, nah, sesuai judulnya meningkatkan marhalah. Marhalah ini secara arti adalah tingkatan, level, itu marhalah. Dalam bahasa Arab marhalah. Fi ayyi marhalatin misalnya, itu tingkatan level. Nah, ketika kita ingin melakukan sesuatu yang lebih besar, maka kapasitas yang ada di dalam diri kita juga harus ditingkatkan. Anak-anak TK itu umur 4 tahun sampai 6 tahun atau 7 tahun lah. Pelajarannya seperti itu, menyesuaikan dengan umur. Bermain, mereka banyak bermain, yang menyesuaikan dengan umur. Ketika masuk usia sekolah dasar, entahnya di SD, di madrasah ibtidaiyah, pokoknya tingkatan sekolah dasar, pelajaran yang dilewati itu juga sesuai dengan umur mereka, sudah diformat sampai nanti ke jenjang sekolah menengah, sampai perkuliahan, itu menyesuaikan. Nah, semakin naik tingkatannya, pelajaran yang dilewati itu akan semakin sulit. Tetapi juga outputnya keluar dari itu juga akan berbeda. Anak-anak yang lulus sekolah dasar itu tentu akan berbeda dengan anak yang sudah lulus sekolah menengah, SMP atau sanawiyah, itu jelas berbeda, tidak sama. Nah, peningkatan ini tentu ada perjuangan, ada proses di sana. Nah, kenapa harus dilakukan? Ini penting untuk apa? Untuk meningkatkan dakwah kita, meningkatkan organisasi kita. Perlu di-upgrade keilmuan semuanya. Jadi misalnya penting atau tidak, ya tentu penting. Karena kita manusia ini harus berkembang, tidak boleh stagnan itu. Makanya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, itu menuntutlah ilmu daripada buayan sampai meninggal. Itu artinya belajar ini terus menerus, tidak ada kata berhenti. Bagi teman-teman yang di kampus, ini kampus semua ini lah. Kami itu organisasi kampus bang, lain organisasi orang kampung Karang Taruna lain. Di kampus itu coba perhatikan, dosen-dosen kita itu, kalau dosen-dosen itu tidak mengupgrade keilmuannya, sampai ilmunya stagnan juga, walaupun sekelas profesor. Tuh, ini bagi yang tuntung S1 nyambung ke S2, terus ke sekolah, nanti akan melihat hal-hal tersebut. Sekelas profesor pun kalau tidak mengupgrade keilmuan beliau akan ketinggalan juga sama. Jadi bukan sampai yang lebih dulu, bukan, tetapi sejauh mana bisa bertahan, bisa terus berjalan itu. Nah, itu peningkatan marhalah itu seperti itu. Jadi misalnya hari ini kemampuan kita seperti ini, misalnya setahun akan datang harus ada peningkatan, walaupun peningkatan itu sedikit, tapi stabil, selalu ada peningkatan. Bukan dalam setahun, misalnya hari ini kan kita 2022 nih, akhir tahun 2022, lalu misalnya di bulan besok, misalnya 3 bulan kemudian, Januari, Februari, Maret, meningkatkan skill apa seperti itu, lalu di bulan berikutnya, bulan keempat sampai Desember 2023 tidak ada yang ditingkatkan, ya sama, stagnan, tidak akan ada perubahan. Nah, itu. Nah, meningkatkan marhalah kemampuan kita ini tentu dibarengi dengan usaha. Usahanya itu macam-macam, tergantung apa yang ingin dicapai. Jadi misalnya berpikiranlah sudah merasa di zona nyaman. Nah, itu akan sangat berbahaya. Zona nyaman itu maksudnya adalah merasa sudah cukup dengan yang ada. Kalau merasa nyaman dengan cara meningkatkan keilmuan yang ada, nah itu bagus.
Tapi maksudnya yang merasa nyaman dengan kondisi sekarang itu akan berbahaya, merasa sudah cukup. Orang yang berusaha bekerja untuk diri sendiri akan berbeda dengan bekerja untuk orang lain. Orang lain itu maksudnya sudah berkeluarga, ada yang diperjuangkan, itu akan berbeda. Ketika kita bekerja untuk diri sendiri, yang kita dapat itu akan Allah sesuaikan untuk kita sendiri. Ketika kita sudah berkeluarga, itu akan Allah tambahkan rezekinya. Sebenarnya bukan rezeki kita, tapi rezeki tanggungan kita. Itu sudah istilahnya kita yang mengantarkan. Nah, kemampuan kita sama. Ketika kita belajar kuliah menuntut ilmu hanya untuk diri sendiri, maka yang akan kita dapatkan hanya untuk diri sendiri. Tetapi ketika ilmu itu kita niatkan untuk kepentingan orang banyak, maka manfaat ilmunya akan bermanfaat untuk orang banyak. Ini ada jurusan hukum lah. Fakultas hukum. Oh, syariah jadi UIN. FKIP atau tarbiyah adalah FKIP di mana OMB? Dunlam. Yang komunikasi, dakwah adalah dakwah. Yang angkat tangan tuh dakwah kah? Dakwah. Oh iya. Nah, ilmu yang kita pelajari itu diniatkan untuk apa? Pertama untuk diri sendiri, yang kedua diniatkan bermanfaat untuk orang lain. Terserah Allah Ta'ala aja bagaimana bermanfaatnya. Cuma memang kita niatkan ilmu ini bermanfaat untuk orang lain. Ketika kita niatkan seperti itu, maka marhalah kita itu secara otomatis akan dibantu Allah untuk meningkat. Kalau memang niatnya itu untuk kepentingan bersama. Coba aja tuh, ketika kita melakukan sesuatu untuk diri sendiri dan melakukan sesuatu untuk orang banyak, itu akan ada bedanya, ada tambahan kekuatan yang Allah berikan. Jadi peningkatan marhalah kita itu untuk dakwah itu meningkatkan diri sendiri, dan meningkatkan diri sendiri ini mau tidak mau memang harus dilakukan. Jadi kalau istilahnya manusia itu kalau seperti air yang tergenang itu tidak kemana-mana akan menimbulkan bau busuk. Banyu sungai itu misalnya ada mengalir baunya, banyu sungai ada mengalir bau sumbat kah apakah itu. Tapi ketika mengalir airnya mengalir itu bagus. Nah, kehidupan kita sama. Kalau kita cuma stop di satu titik, misalnya nih yang ngambil S2 adalah ngambil S2. Yang sudah S2 adalah S2. Angkat tangan S2 ada? Sudah S2? Hah? Sudah S2? Oh lagi S2? Sudah tuntung? Oh sudah wisuda? Ketika kita belajar itu kemampuan kita misalnya masih biasa-biasa saja, berusaha kita tingkatkan untuk orang banyak, itu akan otomatis berubah. Nah, itu memang harus kita lakukan. Jadi selalu meningkatkan diri dari sisi apapun itu harus dilakukan. Jangan stop dalam satu sisi saja. Banyak dari kita itu ketika sudah misalnya lulus kuliah atau selesai sekolah, terjun di dunia kerja, kebetulan karena kan nasib tidak sama, tempat kita bekerja ini tidak linear dengan
ilmu yang kita pelajari pas kuliah lain jurusan, itu tidak masalah, sampai di situ tidak masalah. Nah, yang jadi masalah itu adalah ketika ilmu yang sudah dimiliki itu tidak diulang, tidak dimurajaah, satu, lalu yang kedua tidak diupdate. Nah, itu ilmu yang sudah dilewati, yang dijalani itu bisa terlupakan. Sederhananya seperti ini, teman-teman yang dulu belajar di pesantren gitu, lulus pesantren misalnya, kada membukai kitab lagi gitu, dan begawinya kada ada hubungannya dengan itu, akan hilang, kada ingat lagi. Bahasa Arabnya kada ingat gitu. Ilmu nahwu kada ingat, ilmu-ilmu yang lain lupa. Itu yang akan terjadi. Jadi ada dua hal yang mau tidak mau harus kita lakukan. Satu, mempertahankan yang ada. Yang kedua, menambah yang ada. Mempertahankan yang sudah dimiliki dan menambah yang sudah dimiliki. Meningkatkan marhalah itu diawali dengan mempertahankan yang ada, mempertahankan yang sudah dimiliki, baru meningkatkan. Amunnya kayu barat menghafal Quran itu ada hafalan hanyar dihafali, hafalan yang terdahulu dimurajaah. Bilanya hafalan hanyar disetor, hafalan bahari kada dimurajaah, itu modal menyetor aja. Hari-hari kau menyetor, cuma kada dimurajaah, tundung 30 juz setoran, kada ada ingatnya lagi, gitu setoran aja. Nah, itu. Nah, jadi apapun lah, ilmu, keterampilan atau aktivitas kita yang sudah kita bina tuh, termasuk di organisasi kita, di kami ini, kesempatan untuk meningkatkan bersosialisasi dengan orang lain, itu adalah ilmu yang tidak akan didapatkan di dunia perkuliahan, di kelas kada ada mata kuliahnya berorganisasi, kada ada. Itu memang di luar kelas, dan itu kesempatan. Berapa banyak teman-teman kita atau senior-senior kita yang di kampus itu kuliah seperti orang lain, tapi ternyata aktivitasnya di luar kelas berorganisasi, maksudnya itulah yang lebih mempengaruhi kehidupannya di masa akan datang. Itu mungkin ada hal-hal kecil yang kita lakukan saat kuliah itu tidak berasa manfaatnya, besok itu akan ada manfaatnya. Ini pernah di YouTube lihat Ustaz Budi Asari yang sejarah Islam. Nah, akhwatnya tahu lah, Budi Asari. Karena klik di YouTube Budi Asari, Sidin itu tiap pagi di Trans 7. Oh, ini kayaknya kan ada lagi lah. Dulu tuh berapa tahun itu? Bisa 5 tahunan tuh nah, Budi Asari. Dulu kami mabit kayaknya jangan tuh. Malam Minggu ya dulu waktu anak kuliah di Lipia, pengisinya Ustaz Budi Asari itu. Cuma dulu itu kan nggak ada tahu Lang Sidin. Jadi kami waktu di Lipia itu banyak tetamu yang tokoh-tokoh itu nah. Cuma waktu dulu tuh karena nama masing-masing itu polos, kayak siapa nih, kayak belewat gitu aja tuh nah. Kayak apa kada memikirkan nah, ada tahu ini penting benar. Nah. Kan ada ketua MUI Kiai Haji Khalil Nafis, rancak tuh tampil di TV tuh. Pernah juga ngisi kajian kami waktu di kampus tuh, kajian biasa gitu nah. Diskusi biasa gitu, berhadapan gitu. Kayak kada memanfaatkan momen, yo kayak siapa sih ini kayak itu aja. Kada tahu sekalinya orang besar gitu nah. Kada memikirkan. Nah, itu yang hal-hal sederhana yang terjadi dulu. Mungkin peristiwa yang kayak ini di beberapa tahun akan datang itu akan kembali terulang. Mungkin di antara antum sekalian ada yang jadi pengisi karena mabit kami Banjarmasin mungkin 10 tahun akan datang, ada tahu di masjid mana itu. Ada tahu itu akan terulang. Karena itulah proses regenerasi. Kami dulu misalnya kuliah diisi oleh senior itu akan selalu terulang seperti itu. Nah, akan terlihat kemampuan marhalah kita itu ketika kita istiqomah. Jadi kalau Anda melihat kawan-kawan dahulu yang diaktivis atau apa itu, nah, ketika lulus kuliah itu banyak hilangan itu.
kayak kada aktif lagi ke aktivis. Dulu itu Anda malah di waktu di Jakarta itu kurang aktif di kami. Waktu di Jakarta itu kawan Anda ada yang aktif di kami, orang Balangan. Aktif di kami, aktif benar. Kawan dasar sama orang Banjar kan, waktu di Jakarta aktifnya di kami. Misalnya bulik. Malah beda. Nyu ini di Palangka, anak kan di Banjarmasin. Malah setahu anaknya kan ada lagi karyanya bersentuhan atau berinteraksi dengan kami di sana gitu. Mungkin ada, cuma ada sebanyak yang anak lakukan di sini di Banjarmasin gitu. Itu salah satunya adalah istiqomah. Istiqomah itu dari dua sisi, entah dari anak misalnya atau dari peserta. Jadi istiqomah itu. Jadi upgrade atau meningkatkan marhalah itu bukan hanya suatu gerakan besar sekali, bukan, tetapi terus berlanjut walaupun itu sedikit. Selalu belajar, kajian itu banyak. Di antara kalau ibarat lukah, tau lah lukah. Orang mencari iwak kena lukah. Nah, orang yang menandak lukah 5 buting lawan yang menandak 50 buting, peluang untuk mendapatkan iwak itu jelas yang 50 buting. Walaupun yang 5 buting ini efisien, misalnya orangnya sudah terlatih, cuma secara peluang tentu lebih besar yang 50 buting tadi. Nah, saat kita lagi kuliah, lagi belajar, menuntut ilmu, semua kesempatan itu kita ambil. Jangan pilih-pilih. Nah, walaupun misalnya kita berorganisasi di kami, nih, semua kebaikan apapun di lain di mana-mana itu kita ambil positifnya, yang itu akan bermanfaat kehidupan kita. Nah, itu juga salah satu cara untuk mengupgrade itu. Nah, pengalaman waktu Anda di Jakarta itu kebetulan kan di Jakarta inilah kotanya itu unik. Kalau Anda menggambarkan lah tempat tinggal kami dahulu itu, kalau di sinetron itu, mirip-miripnya itu kayak tukang ojek pengkolan, tahu lah. Maksudnya suasana kami tinggal lain kayak suasana Ikatan Cinta lain. Suasana kotanya, orang kampungnya itu. Kebetulan kami itu tinggal ngaranggangnya Gang Rini. Anda masih ingat lagi Jalan Ampera, mulai kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Ragunan, Jalan Ampera, Gang Rini, RT 6, nomor 18A. Nah, di tempat kami tinggal itu kayak mirip ojek pengkolan itu. Di sana masyarakat penduduk asli gitu, dan masyarakatnya itu ya orang kampung sangat hangat gitu. Karena yang masyarakat Jakarta yang cuek atau apa, kayaknya lain di situ. Di daerah mana nggak tahu juga. Cuma yang di situ kami rasakan kehangatan masyarakat itu. Ternyata itu mempengaruhi kami selama kuliah. Jadi di situ kalau berorganisasi ini, belajar berinteraksi, membangun sosial, membangun kinerja kita dalam organisasi, di tempat itu belajar untuk berinteraksi dengan masyarakat. Kami ada kegiatan di langgarnya 4-an, ada kegiatan 17-an 4-an gitu. Nah, ini bisa dicek di tempat tinggal masing-masing, di tempat kos, apakah sudah berinteraksi dengan wilayah sekitar. Padahal itu adalah salah satu faktor penting untuk kehidupan kita di dunia luar. Ini adalah salah satu ilmu yang harus dipakai. Berapa banyak teman-teman aktivis kita itu di organisasi upgrade terus, di organisasi jalan bagus, tapi ternyata di masyarakat, di lingkungannya sekitar kurang update, bahkan tidak update gitu. Nah, ini juga kadang yang terlupakan. Padahal aktivis itu aslinya itu adalah selalu bersosial dengan siapapun. Nah, ilmu ini juga harus di-upgrade. Tidak hanya yang dengan orang-orang di organisasi kita, tapi dengan orang-orang sekitar kita yang beda fikrah, beda dunia,
sudah beda kecenderungan, itu juga harus bisa. Karena kita ini hidup di negara yang masyarakatnya heterogen, tidak sama, beda budaya, tidak sama sekali, beda, sangat beda. Jadi ketika kita hanya hidup di lingkungan yang homogen sama gitu, akan kurang manfaat ilmu yang kita miliki itu, hanya bagi orang terbatas saja. Coba kita bayangkan lah, kalau seandainya kadida ada dai yang ke tempat-tempat prostitusi, kadida ada dai yang ke tempat-tempat maksiat, kadida ada dai yang ke wilayah-wilayah terpencil, hanya di wilayah-wilayah kota aja, itu akan jomplang yang terjadi. Makanya salah satu kristenisasi itu lancar terjadi di daerah pedalaman karena kurangnya dai-dai ke wilayah sana tuh. Jadi kayak dilihat di daerah kota-kotanya itu lancar, di perkampungannya malah bermasalah. Nah upgrade yang seperti itu juga harus dilakukan juga, bukan hanya sekedar di organisasi yang aktivitas biasa-biasa. Jadi ketika kita berpikiran untuk meningkatkan marhalah untuk berdakwah, itu kita harus buka seluas-luasnya. Apapun yang sedang terjadi, apapun kesempatan itu harus dipahami gitu. Misalnya wah ini lagi musim Piala Dunia, paling kada itu tahu karena kadang ada jalur komunikasi ternyata di situ yang bisa dimasuki. Kita ada tahu lah update sesuai ini yang di Qatar itu berapa banyaknya masuk Islam, atau paling tidak berapa banyak orang yang sudah tidak sentimen lagi dengan Islam. Mungkin yang mu'alaf ada banyak misalnya, tapi yang tidak sentimen lagi bertambah banyak, itu malah bagus. Itu dua hal yang berbeda, masuk Islam atau yang tidak sentimen itu. Nah, itu perlu tahu kita sebagai aktivis dakwah. Ada jalan yang harus kita ambil kesempatan. Qatar sebagai negara tuan rumah itu memanfaatkan betul jalan dakwah tersebut. Nah, jadi ketika kita berbicara marhalah level tuh, jiwa dan mental kita tuh harus sudah siap. Mental pembakal itu akan beda dengan mental wali kota atau bupati. Mental wali kota, bupati beda dengan gubernur, nanti beda lagi dengan menteri. Itu yang harus kita persiapkan. Nah, Nabi Muhammad SAW ketika beliau menjadi nabi dan rasul, itu sudah Allah persiapkan sejak dini agar ketika naik level yang dihadapi juga berbeda, itu sudah siap. Nabi itu kan dari kecil itu sudah yatim piatu, abah mama kadada, hidup bersama sang kakek Abdul Muthalib supaya kemandiriannya terlihat. Lalu beliau bersama Abu Thalib. Nah, itu kemandiriannya luar biasa. Bahkan Nabi ini kan dalam sebuah riwayat disebutkan menggembalakan binatang ternak penduduk Mekah. Dan memang dari hadis yang Nabi ceritakan itu, nabi-nabi ini mengembala kambing itu. Sebelum jadi nabi, mengembala kambing itu adalah proses yang harus dilewati supaya bisa membimbing umat. Dan perlu dicatat, Nabi Muhammad ini umur 12 tahun sudah melakukan perjalanan internasional. Berarti jualannya itu sudah ekspor umur 12 tahun. Level Nabi itu seperti itu. Makanya kalau ini di luar lah Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, kada dapat wahyu misalnya, contoh aja, sebagai manusia itu sudah luar biasa. Perjalanan seorang manusia dilihat, ditinjau bukan dari sisi kenabiannya, dari manusia biasa, itu sudah luar biasa. Umur 12 tahun itu beliau sudah berdagang keluar negeri bersama paman. Umur 25 tahun baru beliau mandiri berangkat gitu, menjualkan barang Siti Khadijah radhiyallahu anha. Level Nabi itu. Nah, beliau jadi Nabi, mengajak orang lain macam-macam, dan
kita tahu bersama selama 13 tahun Nabi Muhammad di kota Mekah itu berjuang untuk menyebarkan dakwah siang dan malam, tapi hasilnya nihil. Jadi jumlah yang Islam itu stagnan sekitar 40-an lebih-lebih itu, ada sampai 100 stagnan sampai tahun ke-10 kenabian. Kan Nabi itu diangkat umur 40 tahun, 10 kenabian berarti umur Nabi 50 tahun. Nah sampai itu stagnan, kan tidak ada perubahan. Baru tahun ke-10 itu pas musim haji, Nabi ini bertemu dengan orang-orang Yathrib dari suku Khazraj, ada 6 orang. Nabi bertemu dengan 6 orang tersebut. Nabi menyampaikan dakwah, 6 orang ini yang menerima. Lalu apa yang terjadi? Ternyata 6 orang ini ketika pulang ke Yathrib atau ke Madinah, mereka mengajak yang lain sehingga masuk Islam bertambah banyak. Sehingga waktu Nabi tahun ke-13 kenabian hijrah ke Madinah, penduduk Madinah itu sudah Islam. Itu sudah siap tuh mentalnya, sudah siap. Nah, ketika tahun 6 Hijriyah Nabi Muhammad itu melakukan sulhu Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Nah, yang terjadi apa? Itu gencatan senjata dengan orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Nah, itu Nabi gunakan kesempatan untuk mengirim surat ke kerajaan-kerajaan sekitar wilayah Hijaz. Untuk apa? Masuk Islam. Kirim ke Yaman suratnya, kirim ke Mesir, kirim ke Bizantium, kirim ke Persia. Macam-macam tuh responnya. Ada yang masuk Islam, ada yang kada masuk Islam tapi menerima dengan baik, ada yang kada tahu Islam atau kada tapi mengirim hadiah lawan Nabi, ada yang menolak Nabi, macam-macam. Cuma level Nabi itu waktu tahun 6 Hijriah itu sudah di level sosok tokoh internasional saat itu. Levelnya sudah kayak itu, sudah jadi itu. Nah, ini sebagai, kalau dilihat dari sisi manusia biasa itu, bukan dapat wahyu, itu sudah luar biasa. Kan kada mungkin kalau kami Banjarmasin ngirim surat ke PBB, ada mungkin. Maksudnya sadar diri ya kan, lain levelnya kan. Amunya kami pusat bang mungkin lah, masih mungkin lah kan. Cuman nah Nabi itu umur tahun 6 Hijriah sudah ngirim surat ke lain. Sadar Nabi itu levelnya sudah kawa seitu. Sudah kawa. Nah, yang perlu disadari juga peningkatan marhalah ini bukan untuk individu tapi untuk bersama. Karena ini adalah organisasi. Dan juga secara umum manusia ini hidup manusia sosial. Makanya salah satu lah siswa berkebutuhan khusus itu adalah orang yang terlalu pintar, masuk kategori itu. Pintar benar itu termasuk berkebutuhan khusus dalam ilmu psikologi itu. Nah, itu terlalu pintar benar. Pintar salah satulah yang orang pintar benar tuh. Nah, yang pintar benar tuh prediksinya tuh jauh benar kan gini. Kalau jadi tokoh komik itu kayak Itachi Uchiha tuh, tokoh komik di film Naruto. Amun Naruto tuh kada pintar orangnya, cangkal belajar aja. Amun yang jenius di atas jenius itu Itachi Uchiha. Karena di umur 7 tahun manakib sidin lah. Di umur 7 tahun itu Itachi itu sudah memprediksi akan terjadi perang terutama dari klan Uchiha dengan penduduk Bubuhan Senju gitu. Dan dia tidak ingin ada terjadi perang itu. Jadi sudah memprediksi. Nah, orang yang terlalu pintar itu namanya itu. Nah, dalam berorganisasi kita itu kalau meningkatkan marhalahnya itu hanya dilakukan segelintir orang, akan bermasalah di mana ketika mengambil kebijakan. Mungkin rehla esok ke mana, ke Pulau Kembang kah? Pulau Kembang. Bayangkan nih ada seikung nangnya dasar pintar bener, maksudnya pandangannya terlalu jauh. Kayak apa aja kita mau ke Pulau Kembang
timbul hari hujan, ini lagi musim hujan lah, maka di Garut hanya gempa pulang, pas terbalik jukungnya kayak apa kita, banyak ada dah pulang terlalu jauh. Padahal kada itu bener biasa aja. Paman kelotoknya kan biasa aja lawan kan parak aja kalau kembang tuh paling berapa meter atau ada, berarti kayak overthinking lah. Kadang seperti itu. Makanya Nabi Muhammad ini orang yang luar biasa. Nabi Muhammad ini melihat dunia, melihat akhirat dan surga, sudah melihat semuanya. Nabi sanggup untuk itu. Makanya semakin tinggi level seseorang, dia akan melihat berbagai macam hal dan kemungkinan yang terjadi, tapi sanggup mempertahankan itu. Nah, dalam berorganisasi kita ini harus selangkah seirama. Jadi misalnya satu berlari, semuanya harus sama-sama berlari. Kalau satu berjalan, maksudnya pemimpin berjalan, semuanya sama berjalan supaya jangan sampai ketinggalan. Nah, jadi peningkatan marhalah ini sebenarnya bukan hanya sekedar diri kita, bukan itu, tetapi juga untuk semuanya berjalan bersama. Bilangnya seikung luar biasa sudah, level organisasinya sudah jauh benar macam-macam. Yang lain masih di situ-situ aja. Lalu ketika mengeluarkan ide, yang lain kada sampai memikirkan lagi. Karena kayak ini dulu bagi yang pernah membaca kisah Pak Sosro itu yang Teh Botol Sosro di kelas kawanan sini tahun jadi apa, jadi dokter, jadi tentara, jadi polisi. Pas Pak Sosronya ditakoni, Pak Sosro masih kekanakan, Sosro mau jadi apa Sosro? Ulun jualan tehnya. Ditawakan kawan di kelas, apa jualan teh, apa itu? Ternyata kan Anda pernah ke sana ke PT Sosro tuh mantal proposal, pernah di daerah Bekasi, disebut tulisan general Sosro gitu. Ya dari jualan teh itu, tetapi walaupun jualan teh beliau meningkatkan marhalah itu, yakin meningkatkan marhalah sehingga bisa jadi. Nah, sama kita berorganisasi, misalnya yang bagian humas diseriusi itu akan jadi itu. Tidak ada langsung seperti itu ada. Ana bisa di sini itu karena jam terbang, bukan apa ngarannya nih langsung instan jadi kada. Sudah banyak apa ngarannya nih kesempatan berbicara depan umum gitu. Bukan hanya di sini, di mana-mana gitu. Ana juga pelatihan public speaking. Pelatihan public speaking itu bagi yang belum pernah mengikuti. Ini yang serius, menerjak di kampus itu yang merami hidup aja atau yang public speaking ya. Jadi public speaking teman yang serius itu 5 hari pagi sampai malam yang bujuran kata. Yang dasar bisa 5 hari pagi sampai malam. Bayarannya itunya ada lembaga resminya sekitar 5 atau 6 juta. Itu yang serius satu. Bilanya yang gesen pengenalan itu kawaja. Bilanya yang seriusnya dasar itu untuk public speaking. Memang latihan itu salah satu upgrade gitu. Kalau sekedar ceramah aja hasilnya akan seperti itu, tapi ketika memang dilatih itu akan memberikan hasil yang berbeda. Itu beda. Kalau dengan ini kan mahasiswa lah sebenarnya itu akan berbeda ketika dengan ibu-ibu yasinan misalnya. Akan berbeda dengan anak-anak, akan berbeda lagi dengan bapak-bapak, berbeda lagi dengan di jamaah sholat, itu akan berbeda. Nah ini ilmunya harus di-upgrade. Jangan dikira lah apa ngarannya nih kayak ceramah tuh kada juga. Jadi setiap ceramah tuh kadang ana rekam di video. Ini lagi ana rekam di video pribadi. Jadi di rumah tuh anak kadang mendengarkan ceramah Ustaz Somad, kadang mendengarkan Ustaz Adi Hidayat, bisa mendengarkan ceramah Ustaz Muhammad Taslim Rahman juga gitu. Nah, ujian kayak itu ada 2 macam. Yang pertama mengoreksi kalau bina waktu penyampaian ada salah gitu. Batu yang kedua mengecek mengecek apakah data yang diberikan waktu itu sudah tepat atau ada salah apa gitu. Itu.
Pagi tadi sore sebelum kesini memutar video ceramah yang semalam gitu. Bukoyo kan kada melihat orang juga kan, untuk pribadi. Itu salah satu cara untuk mengupgrade diri sendiri, jadi melihat. Makanya ada istilah kan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Itu adalah salah satu cara mengupgrade juga. Salah satu cara tuh. Selain melihat orang lain, kita melihat diri sendiri, itu cara mengupgrade juga. Apalagi bagi yang suka update status atau upload apa seperti itu, usahakan itu tetap disimpan. Karena apa? Nanti di masa akan datang kita akan melihat potret kita di masa lalu dan hari ini sudah sampai mana pencapaian kita itu. Jadi tahu dah anak tangga yang sudah dilewati. Ada semester 1 lah kayaknya ada bang lah. Semester 3 ada 3. Semester 5. Semester 5. Semester 7. Semester 9. Takutnya sudah lulus beratan nggak? Kadang masih kuliah. Kadang kuliahnya sudah lulus S1 beratan. Oh, amin. Nah, masa-masa muda itu memang harus dimanfaatkan untuk semua hal gitu. Bukan untuk gaya-gayaan ada, tapi itu kesempatan kita untuk menambah relasi, menambah jaringan, menambah ilmu gitu. Jadi jangan disia-siakan. Semakin bertambah umur, apalagi nanti menikah itu, kesempatan untuk itu akan semakin berkurang. Nah, maka ketika kesempatan itu ada dimanfaatkan supaya ketika kita sudah tidak bisa lagi melakukan aktivitas itu, dulu sudah pernah melakukannya. Jadi ada pengalaman yang tahu kita standarnya sampai di mana. Ini penting untuk memahami yang meningkatkan marhalah tadi, meningkatkan marhalah. Jadi pada intinya adalah meningkatkan marhalah ini bebas mau dari sisi apapun dan bagaimanapun, masing-masing kita pasti sudah memiliki cara untuk meningkatkan itu. Apa yang ingin dituju kan kada mungkin sama. Misalnya kecuali sekolah atau kuliah mungkin sama. Cuma kalau sudah lulus kuliah itu akan memiliki target masing-masing. Misalnya ini targetnya ingin memiliki bisnis sendiri, yang ini targetnya misalnya ingin me-endorse makanan, yang ini targetnya ingin memiliki followers 10k, yang ini targetnya ingin menikah, ini targetnya ingin membahagiakan orang tua, ini misalnya targetnya ingin menikmati dunia dulu, ini targetnya berjalan ke Pulau Kembang misalnya. Nah, beda-beda itu targetnya. Yang penting semua target itu intinya adalah meningkatkan marhalah, meningkatkan kemampuan kita. Bukan hanya sekedar menikmati hidup, bukan, tapi meningkatkan kemampuan kita. Itu yang perlu dipahami lah itu. Jadi penutup nih, mungkin ada sesi tanya jawabnya lah. Penutup, jadi terus belajar bagi akhwatnya nih. Ini yang di muka nih. Lulus tahun berapa? Lulusnya yang di ujung ya. Ya. Sudah. Hah? Sudah wisuda. Oh, minggu depan wisuda. Lulusnya apa? Anak kuliah kan anak apa? Oh, cari kerja dulu. Rumah di mana di Banjarmasin? Oh, di Tanah Bumbu. Anak boleh ke Tanah Bumbu atau di sini aja? Boleh. Oh ya. Jadi walaupun misalnya nih selesai kuliah memang bekerja, tidak ada hubungannya lagi dengan dunia kampus, tetap berusaha untuk menjaga ilmu yang sudah dimiliki, keahlian yang sudah dimiliki, dan mengembangkannya dimanapun berada. Jangan sampai itu hilang. Jangan sampai ilmu organisasi yang sudah didapatkan di kami hilang begitu saja.
Jadi ilmu organisasi ini ilmu yang tidak mudah didapatkan. Nah, bayangkanlah misalnya seorang pemimpin kada bisa memimpin organisasi, camoh toh. Kenapa jadi sistem monarki dalam sistem kerajaan itu ada yang bagus ada yang kada. Yang bagus itu rajanya memang belajar. Nah, kada bagus itu rajanya kada belajar. Nah, itu aja. Jadi intinya kita harus selalu belajar kapanpun, dimanapun, dengan siapapun itu untuk bisa menjaga bahkan untuk meningkatkan marhalah kita, terutama untuk dunia dakwah kita. Itu dari ana. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin habis ini akan kembalikan kepada moderator untuk sesi tanya jawab.